Bisa senyum itu tahun pertama. Seperti yang di depan saya itu. Lagi nggak bisa senyum dia. Ya. Kalau bisa selesaikan 3 tahun, kenapa masih harus 4 tahun gitu loh, Bu? Kan untung Bapak Ibu sekalian kan dari sisi waktu. Nah, S3, S2 ini juga demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, itu hanya bisa terwujud kalau kita ada kerjasama yang baik. Nah, kerjasama yang baik apa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu harus menyelesaikan sesuai dengan timing waktu yang diberikan oleh Prodi. Nah, oleh karena itu ya saya datang ke sini ngajak Bapak Ibu bertemu ini untuk menginventarisir siapa yang sudah ujian, siapa yang sudah seminar proposal. Tunjuk jari. 1, 2, belum. Baru 2. Hah? Baru 4. Baru 4. Terus yang jumlah ini berapa, Mas? 32. Berarti yang 28 minggu depan. Enggak, saya cuma ngelirik aja. Yang dilirik itu terasa atau enggak gitu aja. Terasa ya. Nah, itulah ya. Jangan ngomong sansun terus nanti nggak selesai-selesai gitu loh. Ya, kalau ini sudah dibatasin November ya. Nanti saya akan minta Bapak Ibu sekalian, teman-teman baik yang di daring ya, yang daring maupun luring, selesaikan tepat waktu. Problematiknya itu apa? Bapak Ibu nggak perlu harus sempurna. Wah, masih harus benar. Enggak, percaya dengan saya deh. Bapak Ibu ngomong benar dari tanda tangan nanti duduk sini juga pasti akan diberikan tambahan koreksi kok. Maju aja. Ya, nggak usah takut Anda maju. Kalau perlu saya dampingin nanti. Ya, yang udah selesai siapa? Maju. Ya, nggak usah nunggu temennya. Si A belum kok. Biarin dulu si A dulu. Ini anak SD waktu kita main bekel gitulah barulah. Ini kan siapa yang maju? Yang sudah selesai maju duluan. Nggak usah tunggu-tungguan. Ini bukan antrean kok. Ya. Dan jangan harap Bapak Ibu nanti langsung sempurna. Enggak. Percaya dengan saya lah. Pasti nanti akan ada tambahan-tambahan dari pembimbing, dari penguji Anda dalam upaya untuk menyempurnakan. Itu hanya. Betul kan ya? Siapa yang sudah proposal? Betul Mbak Evi? Ada yang mengerikan nggak dia? Ada yang mengerikan nggak pengujinya? Enggak ada kan? Hah? Yang mengerikan tuh malah justru yang diuji kok lebih serem daripada yang itu. Ya betul, itu pengalaman saya itu lebih, wow, kelihatan lebih serem yang diuji ini daripada saya. Saya sih senyum-senyum aja. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tetap yang sudah maju aja, nggak usah nunggu teman-teman yang lainnya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya apa yang Bapak Ibu menjadi problem sehingga belum selesai? Apakah misalnya, oh saya kesulitan untuk bertemu dengan pembimbing saya atau apa atau apa? Ya kira-kira apa kok sampai ini bulan November loh. Bulan November itu tinggal beberapa minggu lagi. Kalau sesuai jadwal ini Bapak Ibu sudah harus praproposal. Ya, nah problematiknya itu di mana, macetnya di mana, apakah macetnya itu di proses pembimbingannya, atau macetnya itu pada diri sendiri. Karena saya sudah selalu mengatakan, sekali Bapak Ibu mandek nulis, untuk memulai lagi, susahnya setengah mati. Nanti setelah ini Bapak Ibu sekalian ya, saya akan sharing pada Bapak Ibu sekalian trik-trik untuk menyelesaikan proposal Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, apa konsekuensinya Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau misalnya, tolong Mas Agung bisa ditampilkan lagi. Ya, untuk program S2 ini sesuai dengan ketentuan, ya sesuai dengan ketentuan dari Menteri dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Ini mohon Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Ya, karena sudah ada beberapa yang masa studinya habis, sehingga tanya. Ya, kalau habis gimana? Ya, kalau habis DO. Loh ya, mau apa? Ini ada aturannya, Bu. Bukan kita yang buat peraturan, Bu. Ya, nah aturannya bagaimana?
di sini disebutkan ya, kalau untuk program S2, Bapak Ibu perhatikan di sini ya, di F ini ya, paling lama 4 tahun akademik untuk program magister. Ya, ini peraturan Bu, bukan dari peraturan dari pemerintah. Nanti kalau Bapak Ibu pada tahun itu enggak selesai, otomatis DO. Kenapa DO? Karena nanti pelaporan kita itu otomatisnya udah enggak bisa lagi menampilkan nama Ibu. Karena ijazah Ibu itu nanti PIN-nya itu dari Dikti, bukan dari kami. Jadi kami itu Mas Agung sama Mas Rohman itu melaporkan ya tahun ini yang masuk S2 di sini bla 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 ke Dikti. Data dikirim ke Dikti. Nanti Dikti itu akan melihat ini kok belum selesai. Kalau udah masanya kita nggak bisa lagi lapor ke situ, hilang PIN-nya udah nggak bisa lagi gitu ya Mas ya. Udah nggak ada nomor PIN-nya lagi. Karena nanti akan ada nomor ijazah nasional dari Dikti. Nah, konsekuensinya ini Ibu, Bapak Ibu sekalian ya, kita itu hanya dikasih kesempatan 4 tahun. Saya berharap kesempatan ini tidak Bapak Ibu gunakanlah. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa menyelesaikan on time. Makanya saya mengundang di sini Bapak Ibu sekalian, baik yang daring maupun yang luring, jangan sampai lebih dari 4 semester, meskipun Anda diberikan kesempatan 8 semester. Jangan lama-lama di sinilah. Mas Agung bosen nanti lihat Bapak Ibu. Ya, Mas Agung akan bosan lihat Bapak Ibu. Jadi selesaikan on time. Ya, selesaikan tepat waktunya. Ya. Nah, apa konsekuensi administrasi? Kalau yang ini sudah automatically, Bu, ini non negotiable, Bu. Ini dari peraturan dari sana. Jadi kalau nggak selesai, ya sudah habis. Ya, kita drop. Kita laporkan ke Dikti. Ya, kita laporkan ke Dikti. Karena itu dimonitor, Bu, dari Dikti itu. Oke. Nah, apa konsekuensi yang harus kita lakukan kalau sampai kita lebih dari 4 semester? Kalau 4 tahun kan automatically drop ya Bu ya peraturannya. Nah kalau lebih dari 4 semester bagaimana? Ya tentu ada konsekuensi finansial yang harus Bapak Ibu tanggung gitu loh Bu. Nah konsekuensi finansial apa yang harus Bapak Ibu tanggung itu nanti saya mohon Pak Amin barangkali bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya saya mundur 1 semester, saya mundur 2 semester, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ya, mohon Mas Pak Amin, mohon dapat bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu sekalian. Ini ya, supaya jangan sampai terjadi ya. Jadi ada baiknya kalau kita mendengarkan paparan dari Pak Amin untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian seandainya mundur semester itu bagaimana konsekuensi yang harus Bapak Ibu tanggung. Silakan Pak Amin. Ya, baik, terima kasih Prof. Tony. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk terkait dengan finansial, perlu kami informasikan kepada mahasiswa S2 angkatan 2021 saat ini telah memasuki KRS semester 4 ya. Untuk KRS atau membayar KRS sudah bisa melalui menggunakan virtual account yang ada di akun masing-masing semester Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di semester dengan mengeklik SPP, kemudian di situ akan muncul nomor virtual account. Nah, nomor tersebut bisa digunakan untuk membayar melalui bank apapun, baik ATM, M-Banking, ataupun Internet Banking. Untuk petunjuk yang lebih detailnya, silakan akses di website untuk pengumuman petunjuk pembayaran melalui virtual account. Itu sudah terintegrasi dengan Simaster. Selanjutnya terkait yang disampaikan Pak Tony tadi, perlu diinformasikan bahwa di kita menganut SPP paket yaitu 3.500.000 per semester. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu nanti masa studinya sudah pada yang seharusnya yaitu 4 semester. Artinya Bapak Ibu harus melakukan extend untuk masa studi. Nah, ketika masuk semester 5, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk membayar SPP paket
3.500.000. Nah, ketika Bapak Ibu di semester 1 sampai semester 4 ada mata kuliah yang tidak ada nilainya atau tidak muncul nilainya, maka Bapak Ibu wajib melakukan remedi. Nah, bagaimana remedinya? Yaitu remedi dilakukan di semester kelima tersebut dengan membayar SPP paket 3.500.000. Tidak diperhitungkan berapa SKS yang diremedi. Yang jelas status Bapak Ibu adalah melakukan extend masa studi. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan extend studi, kewajibannya hanya membayar 3.500.000, termasuk sudah ketika memang kalau misalnya ada di semester 1 sampai semester 4 ada mata kuliah yang harus diremedi. Artinya apa? Selama di semester ganjil 5 tersebut ada mata kuliah yang running, yang diremedi Bapak Ibu, itu bisa sekaligus diambil. Artinya tidak perlu menambah biaya remedinya. Begitu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika di semester 3 kemarin ada nilai yang tidak keluar atau ada nilai mata-mata kuliah yang tidak muncul, mau tidak mau nanti Bapak Ibu harus melakukan extend masa studi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan cuti. Sebenarnya cuti ini bisa diambil setelah di semester kedua kemarin atau semester 3 ini ya. Tapi karena nanti ketika Bapak Ibu seharusnya kan lulus di tahun 2023 Bapak. Nah, karena sudah 2003 kok belum lulus, maka nggak boleh cuti. Karena kalau mengambil cuti nanti akan mengurangi masa studi. Jadi sesuai dengan aturan yang tadi disampaikan oleh Prof. Tony bahwa saat ini cuti dan nonaktif itu mengurangi masa studi. Sehingga nanti di semester 5 Bapak Ibu nggak mau tidak boleh cuti, harus mengambil extend masa studi. Karena kalau mengambil cuti tetap saja menghabiskan masa studi sehingga nanti akan pada akhirnya akan di drop out seperti itu. Kemudian untuk cuti sebenarnya bisa diambil ketika kemarin kalau misalnya memang pas di semester 3 ini sudah tidak, misalnya ada kendala dan sebagainya. Tetapi perlu saya sampaikan untuk biaya cuti itu 500.000 per semester. Namun untuk angkatan ini ya sebaiknya tidak cuti pas nih. Karena kalau kita nanti cuti, nanti masa studinya makin berkurang dan akan habis hanya untuk cuti saja seperti itu. Begitu Pak Ibu. Yang perlu saya tambahkan lagi, misalnya nih di semester 1 sampai semester 4 nilai sudah ada semua. Kemudian tetapi belum ada sidang proposal sama sidang tesis. Artinya Bapak Ibu juga harus membayar 3,5 untuk semester 5 untuk mengikuti bimbingan dan mengikuti sidang dan proposal. Jika di semester 5 hanya bisa menjalankan sidang proposal, maka di semester 6 harus membayar lagi SPP semester 6 3,5 untuk mengikuti sidang tesis saja. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus mengejar deadline bahwa maksimal di semester 5 harus sidang proposal dan sidang tesis seperti itu. Agar tidak atau terhindar dari SPP paket yang semester sebelumnya. Begitu Prof dari saya. Mungkin ketika nanti ada pertanyaan bisa disambung kembali. Terima kasih. Oke, jelas banget ya apa yang disampaikan oleh Pak Amin ya. Jadi dua hal yang ingin saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Amin. Yang pertama Bapak Ibu sekalian bahwa cuti menurut ketentuan dari pemerintah itu diperhitungkan sebagai masa studi. Betul ya Mas Amin ya? Itu ketentuan dari pemerintah, bukan dari kami, Bu. Jadi seandainya nanti kita cuti 2 tahun, ya artinya 2 semester, itu artinya kita sudah habis 1 tahun tambah 1 tahun lagi. Ya, jadi tolong Bapak Ibu yang mau cuti melahirkan, kok Bapak Ibu, ibu-ibu yang mau cuti melahirkan supaya di planning dengan baik ya. Wah kalau bisa nanti setelah selesai inilah baru melahirkan atau gimana gitu ya. Karena diperhitungkan ini Bu. Ya diperhitungkan, masa cuti diperhitungkan. Betul ya Pak Amin ya, itu dari Dikti Bu, bukan dari kami. Itu pertama. Yang kedua, ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus Bapak Ibu penuhin kalau sampai tidak menyelesaikan proposal dan tesis Bapak Ibu sekalian tepat waktu. Artinya apa? Kalau mundur 1 semester, Bapak Ibu dikenakan biaya berapa Mas Amin? 3,5 ya?
Nah, SPP 3,5 juta lagi. Kan sayang. Buat ngopi-ngopi jos gitu loh. 3,5 juta kok. Betul ya? Nah, caranya gimana? Ya, ayo kerjakan bersama-sama. Ya, bikin tesis itu kolaborasi, Bu. Bapak Ibu sekalian, ya sharing dengan temannya, sering datang-datang ke kampus, ngobrol-ngobrol. Bikin tesis begitu, Bu. Nggak bisa, Bu. Bikin tesis sendirian itu nggak akan bisa, Bu. Ya, sharing. Ya, itulah fungsinya pembimbing buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sebelum Pak Amin, karena Pak Amin sangat sibuk ngurusin aspek administrasi di sana, sebelum beliau meninggalkan ruangan ini, barangkali ada pertanyaan yang berkaitan dengan aspek administrasi, silakan kepada Pak Amin. Ada nggak? Silakan kalau ada. Mengenai pembayaran, mengenai apa, silakan, mumpung ada Pak Amin ini. Ada nggak? Ada? Mungkin ini Prof, bagaimana Pak Amin kalau pembayarnya lewat batas KRS? Nah, itu konsekuensinya bagaimana? Setelah tanggal yang ditentukan, apakah bisa via link aja atau yang lain? Kalau soal keuangan saya dari luar dulu ya. Siap, Prof. Oke, kami di bagian keuangan ketika melakukan setting untuk pembayaran itu kan ada istilah kami di keuangan itu cut off date ya. Jadi cut off date ini nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan periode pembayaran yang ada di akademik. Artinya Pak Agung kalau misalnya menyampaikannya pembayaran KRS dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, yaitu tolong sesuai dengan tanggal tersebut. Nah, bagaimana kalau sudah lewat tapi belum bayar atau lupa membayar? Biasanya kita kasih toleransi sampai 1 atau 2 minggu. Itu tuh di link aja atau di virtual account masih bisa diakses. Tapi ketika itu sudah terclose 2 minggu dari perkuliahan, biasanya otomatis tertutup sendiri. Nah, biasanya nanti dari prodi apakah masih boleh atau tidak tergantung prodi, dan biasanya dikenakan biaya denda. Seperti itu. Untuk biaya DPP ya? Dari Untuk DPP. semester 1 ya, Iya. SPP DPP. Untuk yang alumni Stipram dan di luar alumni itu untuk alumni Stipram DPP-nya itu yang tadinya 20 juta menjadi 12,5 juta. Untuk yang luar Stipram itu 20 juta. Yang SPP masih sama. Yang lain Bapak Ibu? Mumpung ketemu. Ya, selamat siang. Izin Pak Amin, mau tanya saja terkait administrasi itu Pak. Nah, misalkan yang untuk semester 4 ini, kita tanggal batasnya tanggal berapa? Tanggal 12 ya Pak? Iya, pembayaran SPP gitu Pak. Terus ya kalau misalkan terlambat sesuai yang tadi Bapak bilang, apakah bisa dibuat pernyataan begitu Pak? Misalkan 2 minggu keterlambatan, boleh dibuat pertanyaan dispensasi gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan dispensasi pembayaran, karena SPP ini harus dibayar di awal, nanti kaitannya adalah nama Bapak Ibu belum muncul di Simaster, itu saja. Sampai dengan batas waktu yang Bapak Ibu sanggup untuk membayar, nah baru Bapak Ibu nanti muncul namanya di Simaster. Artinya konsekuensinya adalah selama Bapak Ibu belum membayar, ya nama Bapak Ibu tidak ada di Simaster. Itu aja. Oke, untuk pembayaran DPP
SPP sebenarnya kita sudah kasih toleransi untuk 2 kali pembayaran, yaitu di semester 1 dan semester 2. Namun sampai hari ini pun juga masih ada beberapa yang baru melunasi di semester 3 karena mau proposal. Jadi untuk syarat proposal Bapak Ibu yang perlu sampaikan adalah harus lunas SPP semester 1 sampai semester 4 dan lunas DPP. Itu untuk syarat mengikuti ujian proposal. Baru ketika nanti mau ujian sidang pendadaran, baru membayar paket sidang dan wisuda Rp4.500.000. Seperti itu. Ada yang lain Bapak Ibu sebelum saya meninggalkan ruangan ini? Kadang kalau masalah keuangan mereka nggak ada masalah. Kalau nggak ada pertanyaan soalnya. Sebenarnya itu ada Prof uangnya, cuman dieman-eman buat yang lain lagi. Iya. Iya, itu silakan. Oh, silakan. Pak, mungkin saya minta kejelasan terkait yang ini Pak, dari pembayaran PPT sama karena kemarin ada potongan. Iya, untuk alumni ini kan ada 2 angkatan, angkatan yang membayar sebelum tahun 2021, ada yang pada saat itu membayar di tahun atau mendaftar di tahun 2020 akhir. Jadi memang ada perlakuan yang berbeda. Itu tergantung dari surat yang diterimanya nanti. Jadi kalau boleh lebih jelasnya langsung ke keuangan saja. Karena ada perlakuan yang berbeda. Untuk alumni ya. Kalau untuk yang luar tidak ada. Ada yang lain? Ya, yang jelas untuk konfirmasi di bagian keuangan apabila Bapak Ibu membayar manual, kita bagian keuangan biasanya 1 minggu di minggu pertama perkuliahan kita cek masing-masing. Ya, artinya kita mengkonfirmasi untuk mahasiswa yang memang membayar tepat waktu. Nah, setelah itu baru kita skip untuk yang kegiatan yang lainnya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sampai di pertengahan atau akhir semester belum terkonfirmasi, artinya kalau enggak Bapak Ibu membayarnya terlambat, ya menguploadnya terlambat. Seperti itu. Tetapi dengan menggunakan link aja atau virtual account, maka secara otomatis statusnya akan lunas. Tadi Mbak Hardianti ada ya? Mbak Hardianti. Iya. Nah tadi membayar menggunakan virtual account. Itu statusnya langsung lunas. Artinya hanya menggunakan menempel memasukkan virtual account selama virtual account-nya enggak bermasalah atau sesuai dengan nomornya langsung terkonfirmasi. Seperti itu. Yang jelas kami dari keuangan ketika masa-masa perkuliahan minggu pertama kita ngecek siapa yang sudah ngupload dan kita konfirmasi. Maksimal 1 minggu. Seandainya Bapak Ibu kok sampai berminggu-minggu belum terkonfirmasi, biasanya kalau nggak terlambat mengupload ya terlambat pembayaran. Seperti itu. Yang lain Bapak Ibu, tadi udah semuanya ya. Udah cukup? Ya toh, soal keuangan. Udah cukup ya. Saya rasa kalau soal keuangan Bapak Ibu banyak duitnya kok ini. Cuma kalau kemauan Bapak bayar kapan gitu aja kan. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada terima kasih buat Pak Amin.
Ya, terima kasih Pak Amin Keswanto yang telah memberikan informasi kepada kita yang berkaitan dengan aspek administrasi, khususnya masalah keuangan. Terima kasih, kita berikan aplaus buat Pak Amin. Matur suwun, Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, saya akan lanjutkan menginventarisir ya problematik yang Bapak Ibu hadapin di dalam menyusun proposal. Apa yang menjadi problem Bapak Ibu sekalian? Ya, Anda yang mau disampaikan kira-kira apa problemnya? Ya, kalau ditanya nggak ada problem semua ya berarti udah selesai ini Mas. November maju semua ini Mas. Oke. Oh ini yang sudah yang sudah sempro baru siapa tuh? Arifin? 3 ya. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan semuanya nih Mas. Nggak ada masalah kelihatannya. Hah? Kenapa? Enggak, makanya saya tanya apa masalahnya begitu loh. Mbak Evi, Izin monggo. bertanya, Prof. Oh enggak, monggo. Ini sebentar ya Mbak Evi ya. Siapa? Laura. Laura ya? Iya, Prof. Ya, Iya, silakan. Prof. Silakan Mbak Laura. Iya, Prof. Ini Prof terkait data-data administrasi, misalkan kalau ada yang misalnya tes TPA-nya itu belum, itu bagaimana ya, Prof ya? TPA terakhir aja bisa kan ya, Mas Agung ya? Atau harus kapan? Ya. Semester kedua ya. Oke. Dengar Mbak Laura ya. Nanti yang untuk TPA ke Mas Agung ya Mbak Laura ya. Tadi maaf Prof kurang kedengeran. Oke, Mas Agung. Terima kasih Bu Laura. Sebetulnya sudah diumumkan sejak jauh-jauh hari bahwasanya kelengkapan berkas itu kita toleransi sampai di semester 2. Karena itu yang menjadi syarat Bapak Ibu semua menjadi mahasiswa di Magister Pariwisata ini. Nah, jika Bapak Ibu belum melengkapi berkas pendaftaran yang lalu itu tidak boleh untuk sempro, Bro. Jadi karena itu nantinya kembali lagi ke PMB sebetulnya. Seperti itu. Oke. Oke, nanti saya konsultasikan dengan Pak Ami Luhur ya, yang berkaitan dengan itu ya. Ada lagi Mbak Laura lagi pertanyaan? Baik, Laura, terima kasih Prof Tony Oke. dan Pak Agung. Saya lihat Pak Ami Luhur ada ya. Hai. Horas, Bos. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, belum baik. Yang penting pokoknya semakin membaik gitu loh. Semakin membaik, sehat. Kita tunggu ini. Kita ngopi-ngopi kapan gitu. Itu teman-teman yang datang ngopi di rumah itu. Iya, kemarin itu Agung tinggal saya itu sama Mas Joko itu. Saya udah bilang nanti saya ikut ya, aku ditinggal itu. Nah, itu sebagian besar mahasiswa juga ngopi-ngopi di rumah kan. Oke, thank you ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Amin. Pak, ini kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman di angkatan ke-7 ya Pak ya. Yang pertama, angkatan 6 ya, angkatan 6. Kita pertama untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan terutama dalam hal yang pertama administrasi keuangan. Kemudian yang kedua kita mengingatkan kepada teman-teman angkatan 6 ini bahwa masa studi itu sesuai dengan peraturan menteri itu adalah 8 semester. Di dalam 8 semester itu seandainya ada cuti itu tetap diperhitungkan dalam masa studi. Dan sekarang kalau kita melihat posisi angkatan ke-6 ini sudah di semester 3 pada bulan November. Sesuai dengan jadwal, bulan November ini seharusnya teman-teman angkatan 6 ini sudah harus melakukan seminar proposal tesis. Tapi setelah kami mencoba untuk menginventarisir, ternyata baru 3 yang mengajukan seminar proposal tesis. Nah, untuk mencegah supaya nanti suatu saat jangan sampai teman-teman semester 6 itu macet dalam menulis tesisnya, ini kita mengajak mereka berkumpul untuk menginventarisir what's the problem, apa yang menjadi persoalan dari teman-teman angkatan 6 ini,
kita coba untuk mencari solusinya sehingga nanti teman-teman di angkatan 6 itu bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, itu tujuan pertemuan ini, Pak Kaprodi. Ya. Pak Kaprodi ada yang mau disampaikan, Pak? Monggo, Pak. Ya, kalau saya ini mungkin masalahnya ini mahasiswa ini kurang berani ketemu sama pembimbingnya. Kalau yang saya lihat ini yang kendel-kendel ini semuanya sudah sempro. Padahal kalau pinter semua ya enggak itu. Ada Pak Wiwin, lalu Pak Arifin, atau Bejo ya. Artinya mereka pantang mundur pokoknya maju terus. Atau mungkin mengikuti siklus urut tua. Ya, mengikuti yang tua dulu baru sampai yang muda baru nanti sempro atau bagaimana ini. Ini dari berapa orang itu 30 sekian orang, mosok yang maju baru 3 gitu ya, 3. Nah ini saya pikir ya harus intensif dengan pembimbingnya. Ya, persoalan-persoalan apa yang di administrasi ya itu harus diselesaikan dengan prodi, sedangkan yang teknis ini segera diselesaikan dengan pembimbingnya. Tapi kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bimbingan ya ini repot. Ya, saya mendapat laporan dari dosen-dosen pembimbing ini ada beberapa yang jedul aja ke pembimbingnya belum. Ya, entah mungkin sekarang sudah, tapi baru-baru saja gitu. Nah, ini kan merepotkan gitu. Ini saya harap juga mahasiswa segera supaya tidak kalau mundur itu menambah ongkos. Kalau sudah menambah ongkos ya tiba-tiba waktu durasi untuk studi itu habis, mau tidak mau harus drop out. Wah itu kan merugikan semuanya, kehilangan banyak sumber daya gitu. Saya kira itu Pak Tony yang perlu ini diselesaikan oleh teman-teman mahasiswa ini agar cepat-cepatnya. Ini Pak Arifin, Pak Wiwin ini kan kelasnya sudah di atas 40 ini. Kan ada yang 50, nah yang masih 30, ya, 20-an itu ya mestinya semangatnya sama dengan beliau-beliau itu. Oke, saya kira itu Pak Tony, waktu saya kembalikan. Oke, thank you Pak. Makasih Pak. Ya, jadi ada hal yang penting sekali ya disampaikan oleh Pak Ami Luhur ya. Jadi yang pertama tadi Pak Ami Luhur menyampaikan yang penting maju pantang mundur. Ketemu pembimbing jangan takut, ketemu pembimbing kok takut. Pembimbing itu akan memberikan solusi pada Bapak Ibu sekalian, memberikan way out, memberikan jalan terang kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan merasa takut, itu yang pertama. Nah cara menghadap pembimbing ya tentu kita harus pinter-pinter lah. Ya Bu ya, ketemu pembimbing itu seperti apa dan seterusnya ya Bu ya. Itu kadang-kadang kita harus menunggu. Saya kemarin barusan cerita Bu dengan angkatan 4 dengan angkatan 5 ya Mas ya. Saya cerita ada seorang yang jujur ini public figure yang sering muncul di TV. Public figure yang sering muncul di TV yang levelnya itu sudah level sangat tinggi sekali. Mau ketemu pembimbing, dia itu berdiri ngantri di koridor Bu. Saya kaget saya lihat. Padahal ini jujur aja ya. Seandainya pembimbingnya diundang ke kantor pun juga senang banget. Tapi dia nggak melakukan seperti itu. Dia lepaskan topi sebagai seorang pejabat. Dia ngantri. Halo Mbak, perhatikan Mbak. Halo, perhatikan saya bicara dulu ya. Dia ngantri. Ya, hanya ingin ketemu pembimbingnya aja. Menunjukkan sebuah kerendahan hati beliau ya untuk bertemu dengan seorang pembimbing. Padahal dia seorang pejabat tinggi yang sering muncul di TV, seorang public figure. Nah, itulah yang saya contoh betapa hebatnya Bapak itu bertemu pembimbing hanya berdiri ngantri. Kaget saya waktu melihat itu. Nah itulah cara kita bagaimana kita bertemu dengan seorang pembimbing. Pembimbing tidak gila hormat juga kan begitu kan. Pembimbing juga enggak gila hormat juga. Penguji kan juga begitu. Penguji habis menguji Bapak Ibu kan santai-santai juga kan Mbak Evi ya. Ngobrol-ngobrol juga kan. Enggak menakutkan kan Mbak. Iya ya. Ya ngobrol di sini santai.
Itu kok, nggak ada sesuatu yang kita intinya bagaimana membantu Bapak Ibu sekalian memecahkan problem Bapak Ibu sekalian. Nah itu sebetulnya tadi yang disampaikan dipesankan oleh Pak Kaprodi, Pak Amiluhur. Temui pembimbing. Yang kedua, jangan urut kacang. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Amiluhur, jangan urut kacang. Siapa yang sudah selesai dari sisi administrasi, dari sisi praproposal, maju aja. Jangan takut. Kalau salah tinggal memperbaikin kok. Baik, nanti saya akan revisi Pak. Nanti akan saya sempurnakan, selesai kok. Tapi kalau misalnya Anda mau defend juga nggak ada salah. Gitu loh. Ya. Nanti ketika Bapak Ibu diberikan masukan, saran-saran, ya catat aja. Baik masukan, saran-saran akan saya selesai. Ya kan? Jadi nggak ada masalah untuk maju ujian. Nah, problematik yang Bapak Ibu hadapin itu kadang-kadang di penyelesaian proposal Bapak Ibu. Betul ya? Nah, ini yang kadang-kadang satu dulu yang ingin saya pecahkan dulu. Kadang-kadang orang menilai penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menulis kualitatif kadang-kadang kenapa? Karena takut statistik, takut kuantitatif, penghitung-hitungan. Itu kalau Bapak Ibu seperti itu, artinya kita hidup 30 tahun yang lalu. Ya, artinya kita hidup di zaman 30 tahun yang lalu. Saat ini Bapak Ibu sekalian, sudah tersedia software untuk menghitung semuanya, Bu. Apa yang Bapak Ibu takutkan tinggal thread gitu aja, udah langsung angka itu keluar semuanya kok. Dan Bapak Ibu tidak mesti harus mengerjakan sendiri, nanti nggak akan ditanya Bapak Ibu, ini gimana secara ujinya ini, diujian nggak ditanya. Ya, makanya tadi saya bilang kolaborasi dengan teman-teman. Bapak Ibu tinggal masukkan data, udah keluar angka semuanya, Bu. Tinggal Bapak Ibu menginterpretasikan angka-angka tersebut, membahas, menganalisis angka-angka tersebut, selesai. Nggak ada hitung-hitungan, Pak. Nanti nggak akan ditanya hitung-hitungan Anda itu apa. Justru kadang-kadang kuantitatif itu jauh lebih mudah dibanding dengan yang kualitatif. Ya, kalau kuantitatif itu hanya hipotesis Anda diterima atau tidak, selesai. Ada hitungannya kok, ada kriterianya kok. Nanti Anda nggak ditanya, ini kenapa ditolak, ini kenapa? Nggak ada ketentuannya di situ. Angkanya sekian, diterima, angkanya di bawah ini, ditolak. That's it, selesai. Kalau diterima artinya apa? Kalau ditolak artinya apa? Tapi kalau ditolak, jangan dicoba-coba untuk dibuat sedemikian rupa supaya semuanya diterima. Enggak. Justru kalau ditolak itu menarik sekali. Sepanjang Anda bisa mengartikan kenapa kok ditolak. Jadi menarik sekali itu. Disertasi saya, salah satu disertasi saya, ada 3 hipotesis yang ditolak dari 11 hipotesis yang saya rumuskan. Ketika saya diuji, kenapa ini ditolak? Oh, saya jelaskan. Justru disitulah saya bisa mendapatkan nilai tinggi. Karena apa? Temuan saya beda dengan temuan-temuan yang lainnya. Temuan yang lainnya itu semuanya signifikan. Kok ini enggak signifikan? Penelitian saya itu enggak berpengaruh, enggak signifikan. Tapi saya bisa menjelaskan ke penguji saya, kenapa kok ini tidak signifikan? Saya jelaskan ini loh. Ini. Oke. Bisa diterima, selesai. Itu kuantitatif. Jadi jangan Bapak Ibu khawatir dengan perhitungan-perhitungan statistik, program sudah ada semua. Ibu mau pakai apa? SPSS ada. PLS ada. Mau yang lebih sophisticated lagi, Lisrel ada, Amos ada. Tapi hati-hati, penggunaan itu akan tergantung dari model penelitian Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ini regresi berganda itu cukup, ya pakai SPSS saja. Gitu loh, Bu. Tapi kalau misalnya di sini ada intervening-nya, ada moderating-nya, itu mungkin sudah Bapak Ibu, kalau pakai SPSS mungkin belum bisa, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan PLS. Nah, PLS itu seperti apa? Bapak Ibu nggak perlu menguasai secara teknis PLS itu seperti apa. Minta bantuan teman dong yang bisa PLS itu seperti apa. Ini loh data-data saya, minta tolong masukkan dong ini di program PLS. Nah, nanti akan keluar, tolong dong bacakan ini apa. Selesai. Ya, jadi jangan kita berpikir kuantitatif dan kualitatif itu oleh karena kita tidak mengerti dan seterusnya. Tapi akan sangat tergantung dari masalah atau persoalan penelitian Bapak Ibu sekalian. Apakah persoalan penelitian Bapak Ibu sekalian menghendaki data yang kualitatif atau data yang kuantitatif? Itu catat baik-baik. Ya, jadi bukan kuantitatif, bukan kualitatifnya dulu.
Ya, persoalan penelitian Bapak Ibu sekalian itu bagaimana rumusannya? Apakah ini memerlukan data yang sifatnya kuantitatif atau data yang sifatnya kualitatif? Ya, satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, objek penelitian, karena Bapak Ibu ini adalah magister pariwisata, ya magister pariwisata, objek penelitian Bapak Ibu sekalian itu harus sesuai dengan ruang lingkup pariwisata. Kita gunakan saja ya ruang lingkup usaha pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Di situ disebutkan di pasal 14 ya, mulai dari A sampai Z sampai M kalau tidak salah. Ingat itu ada apa saja. Ya, 13 ya Bu ya. Ada 13 jenis usaha pariwisata. Ambil aja salah satu di situ. Oh, saya mau ngambil akomodasi apa misalnya hotel, atau saya mengambil eventnya, MICE-nya, atau spa juga bisa dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada dari 13 ya Bu ya. Ada pasalnya 14 ya Bu ya. Ya, betul kan. Pinter saya. Jadi jasa makanan dan minuman. Jadi untuk usaha jasa untuk usaha jasa makanan dan minuman dan itu ada jasa bunga dan pengalaman. Kalau saya juga. Ya. Ya. Selama ini memang undang-undang tersebut masih berlaku. Ya, belum ada undang-undang yang baru. Ya, meskipun banyak tuntutan dari masyarakat untuk merubah undang-undang tersebut karena ada undang-undang Cipta Karya. Ya, tapi karena belum ada ya gunakan aja yang itu aja. Ya. Ya, itu pun masih polemik ya. Jadi gunakan itu aja. Bidangnya di situ maksud saya ya, bidangnya di situ. Nah, kajiannya kan bisa kajian dari sisi manajemen, dari sisi budaya, dari sisi antropologi, dari psikologi. Ya, kan pariwisata itu multidisiplin, Bu. Ya, multidisiplin. Jadi Bapak Ibu bisa mengkaji dari berbagai aspek. Jelas ya? Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita meneliti itu didasarkan pada judul. Nah, ini yang kesalahan besar itu di situ. Mikirnya judulnya dulu. Ya. Mikir itu judul dulu, itu salah. Ya. Loh Pak, kok salah? Iya. Kalau kita mikir judul itu kita akan terkooptasi pada judul itu terus. Judul itu nanti, belakangan aja. Tidak harus dari depan judul itu. Yang paling penting dari Bapak Ibu sekalian di dalam membuat sebuah penelitian itu menemukan masalah. Masalah penelitian ya maksud saya ya. Kalau menemukan bikin masalah Bapak Ibu pintar semuanya deh. Ya, itu berkali-kali saya katakan. Tapi yang di sini adalah masalah penelitiannya. Itu nomor satu, Pak. Ya, ini sekalian mumpung ketemu Bapak Ibu, saya sharing ya Bapak Ibu sekalian ya. Berapa SKS? Berapa SKS ini? Ya. Yang pertama Bapak Ibu temukan adalah masalah penelitian. Riset problemnya itu apa sih? Ya, masalah penelitiannya. Yang pertama. Jangan judul. Ya, judul nanti belakangan. Nah, bagaimana menemukan masalah penelitian? Itu dimulai dari pertama yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, fenomena empiris. Ya, tulisan saya bagus ya, Bu ya. Berani ngomong jelek? Enggak ya? Ya, fenomena empiris dulu. Ya. Nah, fenomena empiris itu apa? Pengamatan Bapak Ibu sekalian disertai dengan data. Ya. Ini kan banyak sekali persoalan masalah penelitian yang menarik sekali berkaitan dengan COVID kan, Bu. COVID-19 ini kan. Ini kan menarik sekali. Ya kan? Perilaku pelanggan, perilaku wisatawan itu kan berubah dengan adanya COVID tersebut. Ya. Ada fenomena empiris itu yang pertama. Dari mana? Pengamatan. Bapak Ibu lihat data. Ya. Itu yang pertama, temukan dulu. Ada yang belum tahu tentang fenomena empiris? Pengamatan Bapak Ibu sekalian melihat apa yang terjadi di pariwisata. Itu adalah fenomena empiris disertai dengan data. Contoh misalnya apa fenomena empiris? Misalnya COVID-19 ya menyebabkan tingkat
hunian hotel turun di Yogyakarta. Betul kan, Bu? Ada datanya enggak? Ada. Ada, Pak? Ah, ini beli orang hotel. Ada datanya. Ini kan fenomena empiris, kan? Betul enggak? Destinasi pariwisata, ini kita berbicara hotel, akomodasi. Kita berbicara tentang destinasi pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan di Bali menurun. Ada datanya enggak? Ada. Apalagi yang mau Ibu tanyakan? Bapak Ibu tanyakan mengenai fenomena empiris. Ya kan? Jumlah kunjungan wisatawan Bali turun. Hotel di Yogyakarta turun. Ya, maskapai penerbangan frekuensinya turun. Ini kan semuanya kan ya, Bu ya. Berapa usaha spa turun? Tutup maksud saya. Betul ya, Bu ya? Ada semua data-datanya. Itulah fenomena empiris, ya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, kalau yang kedua ini celah penelitiannya. Ya. Nah, saya sebelum ke celah penelitian ini ke fenomena empiris dulu. Jadi dimulai dari fenomena empiris juga bisa. Ini masalah teknis penulisannya aja. Dimulai dari COVID, dimulai dari apa itu COVID, jelaskan ya. Jangan bercerita COVID seolah-olah Anda menulis ini untuk para pembaca, bukan untuk kita. Jadi kalau Anda berbicara tentang COVID-19 ya harus komplit. Paling enggak 1-2 paragraf. COVID-19 dari Wuhan, bla 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 bla, ada data-datanya. Mulai menyebar ke seluruh dunia tahun berapa korbannya, bla 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 dan seterusnya. Ada sumber-sumbernya, Pak? Ada? Ada nggak, Bu? Ada. Ya kan? Nah, COVID ya berdasarkan penelitian bla 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 menyebabkan penurunan tingkat hunian hotel di Yogyakarta. Ada datanya, Pak? Yes, ada. Enak kan? Nah, kalau kita penurunan itu artinya apa? Oh, pelanggan itu penting ya. Betul kan, Bu? Mulailah kita berbicara. Betul ya? Dengan COVID, penurunan ini, artinya pelanggan itu kan semakin besar sekali. Ada perubahan perilaku pelanggan di sini. Betul ya, Pak? Oke, saya tulis wisatawan aja kalau Bapak Ibu. Betul? Dulu orang memperhatikan kesehatan enggak? Enggak memperhatikan. Ya. Keamanan, keselamatan dulu orang pokoknya datang itu aja, tapi sekarang enggak. Nah, ini kan satu hal yang menarik untuk diteliti. Perubahan perilaku wisatawan ini. Mulailah Bapak Ibu mencari jurnal, mencari artikel maksud saya yang berkaitan dengan perilaku wisatawan ini, Bu. Ya. Ini gampangnya aja ya untuk memudahkan Bapak Ibu memahami ya. Artikel-artikel kan banyak sekali, Bu, yang berkaitan dengan perilaku wisatawan ini. Bapak Ibu kan diajar sama Prof. Tutut enggak? Cara mencari jurnal artikel. Selesai. Berapa artikel untuk berbicara tentang ini aja? Ya, perilaku wisatawan misalnya Bapak Ibu misalnya di Bali misalnya atau di Jogja kan bisa juga kan. Coba Bapak Ibu datang ke Dinas Pariwisata. Berapa jumlah kunjungan wisatawan yang di Jogja dengan COVID? Turun. Ada enggak? Ibu cek dong. Enggak usah jauh-jauh lah. Cek Google sekarang, Bu. Ada enggak, Bu, itu, Bu? Ya, Bu, ya. Ada kan, Bu? Ada. Selesai. Kita berbicara tentang perilaku, tanya artikel-artikel yang berkaitan dengan perilaku, perubahan wisatawan dari artikel-artikel itu. Barulah nanti mengerucut Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan loh, ada yang mengatakan, artikel yang mengatakan bahwa mereka tetap ingin berwisata di tengah-tengah pandemi COVID. Ada artikel yang itu enggak? Ada. Enggak percaya, datang ke ruangan saya. Saya menemukan itu artikel, meskipun terjadi COVID, dia tetap akan datang. Tetap akan berwisata. Tapi cara mereka berwisata itu berbeda dengan dahulu. Lebih banyak ke apa? Staycation. Betul, Bu? Ingat istilah staycation? Ada kan staycation? Sebutkanlah mulai dari kita berbicara di sini. Mengerucut di sinilah. Nanti ini masalah penelitian kita itu ada di sini. Ya, setelah Bapak Ibu menemukan masalah penelitiannya,
baru Bapak Ibu merumuskan persoalan penelitiannya. Ini penelitian kuantitatif dulu ya, Bu ya. Persoalan penelitian Bapak Ibu baru Bapak Ibu rumuskan. Ya. Kalau penelitiannya kuantitatif, ya, persoalan penelitian yang Bapak Ibu rumuskan itu adalah fix. Tidak pernah berubah. Kalau Bapak Ibu penelitiannya kuantitatif. Ya. Tapi kalau penelitian Bapak Ibu itu kualitatif, persoalan penelitian bisa berubah. Itu sifatnya sementara. Kenapa? Kalau kualitatif itu kan berdasarkan pengamatan kita. Begitu kita tuju ke lapangan, oh ada masalah baru muncul loh ya, yang nggak sesuai dengan ini. Oh tuh mungkin tambahkan lagi. Jadi dalam penelitian kualitatif, masalah persoalan penelitian Bapak Ibu yang Bapak Ibu rumuskan itu bisa berubah total. Pertama. Yang kedua, bisa bertambah. Bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau penelitian Bapak Ibu kualitatif. Kalau kuantitatif sudah pasti fix. Tidak boleh berubah. Itu perbedaan yang pertama antara kualitatif dengan kuantitatif. Merumuskan pertanyaan, ya, merumuskan pertanyaan persoalan penelitian. Ini sudah selesai ya, Bu ya? Ada pertanyaan, Bu? Cara membuat latar belakang masalah? Udah ya, oke. Tadi ngomong apa? Yang kedua ya, persoalan penelitian ya, Bu ya. Persoalan penelitian. Itu diawali dengan AMBA, Bu. Bukan ambiar ya, Bu ya. Kalau ambiar tahu semuanya. AMBA tahu nggak apa? AMBA. Apa, mengapa, bagaimana. Ya, apa, mengapa, bagaimana. Itu merumuskan pertanyaan itu aja. Ya, apa ini? Ya, mengapa begini, bagaimana ini? Selesai kok. Ya. Persoalan penelitian sudah selesai, Bu. Rumuskan dengan ini. Kalau Bapak Ibu kuantitatif, mulailah pertanyaan dari variabel gayutnya dulu, dari Y-nya dulu. Bukan dari X-nya. Ya. Misalnya apa Bapak Ibu sekalian? Contoh konkretnya aja. Misalnya kita melihat bahwa Y-nya itu adalah loyalitas pelanggan. Ini yang gampang aja, loyalitas pelanggan. Pelanggan hotel, Pak. Loyalitas pelanggan hotel. Pelanggan hotel loyal, ya, pelanggan hotel loyal kalau mereka mendapatkan kepuasan. Pengalaman yang menyenangkan. Kan begitu, Pak? Ya. Nah, ini Pak, loyalitas pelanggan ini dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan. Istilahnya rumusannya seperti itu, bukan X kepada Y. Ya, ini salah. Yang benar adalah Y dipengaruhi oleh X. Itu kalau kuantitatif ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti jangan Bapak Ibu menulis dulu ya X mempengaruhi Y, X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, X3 mempengaruhi Y, X1, 2, 3 bersama-sama mempengaruhi Y. Salah. Mulai dari menggunakan kata pasif pertanyaannya. Y dipengaruhi oleh X1. Y dipengaruhi oleh X2. Y dipengaruhi oleh X3. Termasuk nanti kalau ada interveningnya. Ya. Y dipengaruhi oleh X1 yang dimoderasi atau yang ada variabel interveningnya adalah ini. Itu cara merumuskannya. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan AMBA itu jangan lupa. Apa, mengapa, dan bagaimana. Persoalan penelitian sudah selesai. Ya kan Bu, Pak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian itu apa? Nah, ini yang kadang-kadang kita salah kaprah. Ya, kita salah kaprahnya di mana Bapak Ibu sekalian? Seolah-olah tujuan penelitian itu dalam rangka menyelesaikan program magister bla 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 bla. Bukan begitu, Bu. Pak. Itu di depan sampul ya. Ya.
Tapi tujuan itu ada kaitannya dengan persoalan penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu merumuskan tujuan penelitian Bapak Ibu sekalian itu dalam rangka untuk menyelesaikan program magister pariwisata di Stipram. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, manfaat penelitian. Ya, kalau tadi tujuan penelitiannya, manfaat penelitian. Nah, itu dibagi dua, Bu. Manfaat secara teoritis bagi ilmu pariwisata dan manfaat terapan bagi bisnis yang Bapak Ibu jadikan objek penelitiannya. Ya. Nah, batasan penelitian juga begitu. Jangan sampai oleh karena keterbatasan waktu dan biaya maka bla 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 bla. Itu enggak. Ya, batasan penelitian itu apa? Hanya variabel-variabel inilah yang akan saya teliti di dalam penelitian ini. Gitu loh. Ya kan? Kan variabel yang mempengaruhi loyalitas pelanggan itu kan banyak, Bu. Harga berpengaruh enggak? Berpengaruh. Kepuasan berpengaruh, kualitas berpengaruh, brand berpengaruh, lokasi berpengaruh, aksesibilitas berpengaruh dan seterusnya kan, Bu ya. Tapi saya membatasin. Ya, membatasin apa? Variabel-variabel inilah yang akan saya gunakan di dalam penelitian ini. Jadi jangan sampai nanti di dalam batasan masalah penelitian Bapak Ibu menulis oleh karena keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Kalau itu saya selalu menjawab, Mas, kenapa Anda ngambil S2? Jangan, Mas. Waktunya terbatas dan sebagainya. Gitu ya, Pak ya? Jelas? Selesai bab 1, Bu. Jangan senyum-senyum, Mbak. Apa yang Bapak Ibu tanyakan? Bapak Ibu menyelesaikan bab 1, 50% tesis Bapak Ibu selesai. 50% Bapak Ibu tesis selesai. Karena semuanya itu diawali dari bab 1, Bu. Jadi kalau bab 1 itu sudah selesai, 50% Mas, Anda selesai. Saya jamin itu. Ya. Saya itu kalau membimbing mahasiswa, ya, kalau saya bimbing mahasiswa, proposal itu saya selalu bilang gitu, bikin 3 halaman aja ke saya. Enak kan kalau saya bimbing, bikin 3 halaman. Udahlah, nggak usah banyak-banyak. Yuk bikin 3 halaman aja, rangkanya dari bab 1 sampai dengan bab 3. Ini loh, ya. Seperti ini Bapak Ibu. Itu kalau bimbing langsung bikin ini, bab 1, bab 2, bab 3. Udah. 3 slide aja kasihkan saya. 3 halaman kasihkan saya. Nah, kalau saya udah diskusi, ya, udah diskusi, udah ada kesepakatan, udah, go. Pasti Anda benar. Tapi kalau 1, 2, 3 ini tadi Anda sudah salah, ya pasti belakangnya akan salah semuanya. Belakangnya pasti akan salah semuanya. Makanya kita pada waktu bimbingan, proses bimbingan, itu kita ngomong dulu, ini loh. Ya, kita sepakatin dulu. Baru kita nulis full text-nya. Nah, kesalahan kita kadang-kadang apa? Nyodorkan langsung bab 1, bab 2, 3. Kalau bisa besok pagi ujian hari malam ini baru diserahkan ke pembimbing. Ya, saya pembimbing sampai kita kumpul. Ya, Pak, ini gimana Pak? Ya terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak nanda tangani ya nggak apa-apa kok. Ya, kadang-kadang kita kita kumpul. Kasihan juga Bapak Ibu penguji ini, pembimbing ini. Ya, ini kalau nggak saya tanda tanganin besok pagi Anda nggak bisa ujian Pak. Kalau saya terserah. Ya, kalau saya tolak ya saya tolak karena saya mempertanggungjawabkan kontennya juga loh. Nama saya ada di situ. Ya, saya nggak mau di fait accompli seperti itu. Ya, minggu depan mau ujian baru datang untuk itu enggak. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian, jangan dibilang itu enggak terjadi. Ya. Nah, ini kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah menyelesaikan ini Bapak Ibu baru lanjut ke bab 2. Ya. Baru Bapak Ibu lanjut bab 2. Nah, ketika Bapak Ibu berbicara bab 2 Bapak Ibu sekalian, ini berbeda lagi antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kalau di bab 2 penelitian kuantitatif Bapak Ibu sekalian, teori-teori yang di bab 2 itu Bapak Ibu gunakan sebagai acuan Bapak Ibu sekalian untuk merumuskan hipotesis, persoalan penelitian, perumusan hipotesis dan seterusnya. Tapi kalau di bab 2 itu hanya sebagai acuan pegangan saja, Bu. Karena bisa berubah. Untuk apa? Supaya apa? Kalau Anda meneliti
Ya, kalau Anda meneliti secara kualitatif, ya instrumen penelitian Anda itu kan instrumen penelitian itu kan Bapak Ibu sebagai peneliti. Ya kan? Anda kan menggali pertanyaan dari responden Bapak Ibu kan, kalau Bapak Ibu sebagai penelitinya nanti. Anunya itu kan apa itu lupa sampai saya lupa namanya itu istilahnya. Instrumennya kan dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa bertanya dengan baik kalau kita menguasai masalah, kalau kita punya landasan teori yang kuat gitu loh, Pak. Tapi kalau kita nggak menguasai masalah, nggak mendapatkan teori yang kuat, mungkin kita tidak akan bisa bertanya sedetail-detailnya, Pak. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu penelitiannya kualitatif. Bapak Ibu harus menguasai permasalahan itu, Bapak Ibu harus memahami teori-teori seperti itu, supaya apa? Bapak Ibu bisa menggali informasi dari sumber yang lebih akurat. Contoh misalnya, apa Pak? Saya orang manajemen, saya nggak bisa meneliti kesehatan, saya nggak punya latar belakang kesehatan, nanti lucu, Bu. Karena bukan bidang saya di situ. Saya nggak punya bekal pengalaman di situ, nggak punya bekal untuk menanyakan seperti itu. Ya, jelas ya Bu ya. Itu kalau penelitian kualitatif Bapak Ibu sekalian. Jadi teori itu hanya sebagai menambah wawasan kita aja. Toh nanti bisa berubah Bapak Ibu sekalian masalah persoalan penelitian Bapak Ibu sekalian itu. Ketika Bapak Ibu terjun ke lapangan. Oh saya lupa ya, saya menanyakan ini. Oh ternyata ada masalah baru ya di dalam itu. Ya. Nah kalau penelitian kuantitatif Bapak Ibu sekalian, mulailah dari teori utamanya itu apa? Oh, saya berbicara tentang loyalitas pelanggan. Kalau saya berbicara tentang loyalitas pelanggan, berarti saya akan berbicara tentang customer relationship management, misalnya. Ya, baru nanti berbicara urut-urutannya, Pak. Hati-hati ya kalau Bapak Ibu nanti ketemu pengujinya ya. Urut-urutannya bagaimana? Mulailah dulu variabel Y-nya dulu. Selama ini kita salah. Salahnya apa? Kita selalu teorinya tuh bab 2 itu mulai dari X-nya 1 kan, X dulu kan ya Bu ya. X1 dulu, X2 dulu, baru ini enggak. Mulailah dari Y-nya dulu. Y-nya itu apa sih? Karena Y-nya lah inilah yang variabel yang kita amatin. Gitu loh. Jadi kalau Anda berbicara tentang kualitas layanan dan loyalitas apa itu kepuasan pelanggan kepada loyalitas pelanggan, berarti Y-nya itu loyalitas pelanggan dulu. Setelah loyalitas pelanggan, baru variabel X-nya dulu. X1, X2, dan seterusnya. Tapi mulailah dari Y-nya dulu, Bapak Ibu sekalian. Itu berkaitan dengan teori-teorinya. Ya. Setelah teori variabel-variabel secara teori itu sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, baru menulis hipotesisnya. Ya, hipotesisnya. Hati-hati Bapak Ibu menulis hipotesis. Bapak Ibu menulis hipotesis itu artinya Bapak Ibu harus ada kaitannya dengan persoalan penelitian Bapak Ibu sekalian. Ya, harus ada kaitannya dengan persoalan penelitian Bapak Ibu sekalian. Berapa persoalan penelitian Bapak Ibu sekalian, disitulah akan terlihat berapa jumlah hipotesis Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu merumuskan hipotesis, baru model ini penelitian kuantitatif ya Bu ya. Model penelitiannya. Bikin model penelitiannya. Nah, bikin model penelitiannya kan gampang Bapak Ibu sekalian, hipotesis Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Kadang-kadang ada kesalahan yang sangat fundamental di dalam membuat model. Dan saya ulang ya sebentar. Hipotesis itu ketika Bapak Ibu merumuskan hipotesis, itu Bapak Ibu bisa mendasarkan kepada artikel-artikel atau pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Dan itu harus ada dukungan, Bu. Harus ada dukungan Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya ya, loyalitas pelanggan secara dipengaruhi bla bla oleh kepuasan pelanggan misalnya itu. Nah, itu harus didukung oleh penelitian, Bu. Atau penalaran Bapak Ibu sekalian, teori-teori yang Bapak Ibu baca, bahwa loyalitas pelanggan itu dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan. Temukan itu, artikel itu, atau berdasarkan pemikiran, pemahaman, pengamatan, pengalaman Bapak Ibu sekalian. Boleh.
Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau di S3 Bapak Ibu sekalian, paling tidak 5 artikel, Bu. Paling tidak 5 artikel untuk mendukung hipotesis Bapak Ibu sekalian. Paling enggak 5 artikel. Nyali artikel tuh, aduh Pak, hampir setiap alinea, Mbak Endah, ini ada saksinya Mbak Endah. Saya bikin latar belakang artikel saya berapa Mbak? Yang keras Mbak, enggak dengar. Saya membuat latar belakang Bu, artikelnya berapa Mbak? 68. Ya, 68. Bikin artikel, Bu. Hanya latar belakang loh, Mbak. 68. Susah enggak? Enggak. Nyari artikel-artikel apa? Gini, Bu. Kalau Bapak Ibu sudah berbicara tentang perilaku pelanggan, tentang loyalitas pelanggan, carilah artikel yang berkaitan dengan itu. Jangan cari yang lain, enggak related, Bapak Ibu sekalian. Fokus Bapak Ibu itu di mana? Oh, fokus saya di loyalitas pelanggan. Ya carilah artikel yang loyalitas pelanggan. Oh, fokus saya di mana? Tentang Sustainable Tourism Development. Oke, tulis tentang Sustainable Tourism Development. Keluar itu semuanya artikel-artikel yang diajarkan oleh Prof. Tutut itu. Enggak susah nyari artikel. Tanya Prof. Tutut. Prof. Tutut ngajarin Bapak Ibu semuanya. Mencari artikel. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau saya menulis latar belakang masalah, Bu. Ini saksinya Mbak Endah ini kemarin saya suruh ngitung Mbak Endah. Tolong Mbak Endah hitung dong. Di latar belakang saya itu ada berapa artikel yang saya baca, yang saya gunakan di situ. Dan itu ada atau tidak? Tanya Mbak Endah. Saya bilang, waktu saya ujian, saya bawa 2 koper. Sekarang masih enak, zaman laptop tinggal copy-copy di laptop semuanya, file di laptop ada. Kalau dulu enggak, saya bawa hard copy-nya, 2 koper. Penguji saya 9 orang, mau tanya, ya jurnal artikel ini, saya bukain. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya udah tahu, Bu. Semua artikel yang berkaitan dengan loyalitas pelanggan itu sudah saya bendel, Bu. Ya, ada 50 itu saya bendel, Bu. Kalau sekarang kan pakai ini ya, Bu ya. Bapak Ibu pakai ini. Kalau dulu saya hard copy, saya bendel. Bapak mau tanya, nih. Bahkan ini kemarin tanya Mbak Endah ini. Untuk sekarang ini mulai sekarang percayalah sama saya. Ya, saya tanya Mbak Endah. Ada satu artikel yang saya harus membayar 70 pound sterling. Ya, harus membayar 70 pound sterling. Saya tanya kepada Mbak Endah, coba Mbak buka Mbak. Sekarang sudah free atau masih harus bayar? Bayar. Masih bayar, harus bayar. 70 pound sterling hanya 15 halaman, Pak. Sakitnya itu di sini, Pak. Nah, kalau di Indonesia kan saya fotokopi nggak lebih 1.000 perak, Pak. 70 pound sterling dan saya harus belinya di Inggris, Mas. Bukan di sini saya belinya. Tanya Mbak Endah ini. Kemarin saya suruh buka itu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu nyari artikel gampang kok. Kan sudah diajarin sama Prof. Tutut kan ya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, setelah ini barulah Bapak Ibu bikin model. Modelnya berdasarkan hipotesis Bapak Ibu sekalian. Hati-hati bikin model notasinya. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Ya, ini misalnya X1, ini X2, ini X3, kemudian di sini Y-nya. Hati-hati, setiap garis itu mencerminkan hipotesis yang Bapak Ibu rumuskan. Ya, berarti ini ada H1, ini ada H2, ini ada H3, ini ada H4, ini ada H5. Hipotesis Bapak Ibu 5. Sesuai dengan hipotesis Bapak Ibu sekalian. Notasinya apa? Elips. Jangan kotak. Ya, kalau kotak itu dikatakan milisnya. Kalau elips gini berarti ini variabelnya. Itu cara bikinnya model Bapak Ibu sekalian. Nah, barulah Bapak Ibu menyusun metodologi penelitiannya, Bapak Ibu sekalian. Ketiga, udah selesai. Nah, kebanyakan mahasiswa, kesalahan-kesalahan teknis itu dihindarkan. Kesalahan teknis itu misalnya apa, Bu? Pertama, sering menggunakan kata peneliti, penulis, hilangkan itu, gunakan kalimat yang pasif. Ya, jangan ada kata peneliti, penulis itu loh. Di tesis Bapak Ibu sekalian. No. 1. Yang kedua, kalau bahasa asing harus italic.
Itu masih sering sekali kesalahan di situ. Ya. Yang ketiga dari sisi bahasa. Ya, dari sisi bahasa apa? Kadang-kadang Bu, saya menguji ya, satu halaman itu satu alinea, Bu. Saya buka alinea kedua hanya 3 kalimat. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu kapan memenggal untuk menjadi alinea-alinea itu. Penggalan alinea-alinea itu harus Bapak Ibu tahu. Ya, dipenggal. Bahkan ada yang satu alinea itu hanya 1 kalimat panjang sampai kalau membaca napasnya habis, Bu. Karena nggak ada komanya. Oh, ini sudah habis ini. Ya. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, perhatikan, ini masalah teknis dan masalah bahasa. Ya. Jangan menggunakan kata sambung di awal. Sering sekali. Dari, ya, sehingga, maka, itu kata sambung semuanya. Dan kata sambung semuanya. Nah, itu sering digunakan di awal kalimat. Nah, itu pasti dicoret-coret. Nah, hindarilah kesalahan-kesalahan teknis yang seperti itu, Bu. Ya, kesalahan-kesalahan teknis yang seperti itu Bapak Ibu hindarin. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga harus Bapak Ibu terapkan di dalam menyusun tesis Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu, Bu. Ya, jadi enggak ada istilah sulit itu enggak ada. Yang ada apa? Kita belum mau membuka hati kita untuk menulis. Kalau sulit enggak kok. Saya yakin, Bu. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau didiskusikan, monggo. Monggo. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Agung waktunya. Terima kasih Prof. Izin mungkin ini semacam bisa dikatakan unek-unek ya bisa, tapi juga mungkin hal-hal yang kemungkinan juga kita temui di lapangan berkaitan dengan penulisan tesis. Yang pertama terima kasih Prof atas waktunya, beberapa menit tadi menyampaikan masalah teknis yang sebenarnya ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama mungkin bagi teman-teman, khususnya saya yang notabene untuk menulis tesis ini kemarin itu kami juga memang sudah ada penjelasan dari dosen-dosen sebelumnya, tapi mungkin ibaratnya batu bata kurang mapan gitulah kira-kira. Nah ini alhamdulillah sudah banyak sekali masukan yang diberikan oleh Prof, biarpun hanya beberapa menit ini. Itu yang pertama, terima kasih. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tentunya kami di sini mahasiswa S2 tidak ada Prof yang ingin nggak cepat selesai untuk membuat tesis. Saya yakin 99,9% ingin cepat selesai. Cuma ada beberapa hal yang mungkin ada yang sama menghadapi masalahnya, ada yang tidak. Ya. Nah, dalam hal ini berkaitan tadi, yang pertama kaitan dengan masalah teknis. Yang kedua, yang pasti kaitan dengan administrasi. Itu yang sebenarnya kendala-kendala yang kami hadapi dalam penyelesaian mahasiswa di pasca sarjana ini, Prof. Kemudian saya hanya ingin sedikit, ini jangan sampai menjadi semacam konflik of interest ya, artinya bahwa ini hanya sebagai apakah ketika kita bimbingan ke dosen pembimbing, kita ada dua ya Prof. Artinya pembimbing dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Apakah dalam pelaksanaan kita bimbingan itu ada semacam bibit, maksud saya bobot tersendiri bahwa yang harus diutamakan itu dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing 2 atau harus bagaimana? Karena kadangkala yang kami dengar, yang kami mungkin juga mendapatkan informasi, ketika kami sudah maju ke dosen pembimbing 1, tapi kemudian ketika maju ke dosen pembimbing 2, katakanlah yang dosen pembimbing 1 sudah oke dalam arti penulisannya dan sebagainya, tata tulis, tapi maju ke dosen pembimbing kedua ternyata salah semua dalam tanda petik Islam, kemungkinan
oh ini tidak sesuai gitu kira-kira gitu. Jadi ya kami tentunya sebagai mahasiswa di sini juga harus mengkondisikan bagaimana kalau dalam proses pembimbingan seperti ini, sehingga pada prinsipnya kan kami ingin cepat selesai juga, cuma kami butuh kadangkala apa yang kita ingin tulis itu kan sesuai dengan fakta dan kemampuan penulis atau kita sebagai mahasiswa yang kita inginkan maunya itu seperti apa. Cuma nanti teknis di lapangan kami menghadapi hal-hal seperti itu. Ini tadi menyinggung kaitan dengan Prof, hubungan dengan peta komplit tadi Prof. Jadi ini kami mungkin apakah memposisikan seperti apa. Saya kira itu Prof yang apa namanya yang bisa kami sampaikan, artinya mungkin sebagai masukan atau mungkin hal yang perlu disarankan bagaimana. Terima kasih Prof, terima kasih. Tolong perhatikan Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan yang menarik yang mungkin nanti akan Bapak Ibu hadapin ketika Bapak Ibu berhadapan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya, Pak, Bu, kalau ada perbedaan antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu adalah hal yang sangat wajar sekali, Pak. Wajarnya, kepala 2 tentu akan berbeda lah. Ya, yang anak kembar aja berbeda, apalagi yang bukan anak kembar. Yang anak kembar itu enggak ada yang di dunia ini, di dunia itu identik semuanya sama persis sekalipun itu anak kembar enggak ada. Apalagi ini bukan anak kembar. Pembimbing 1, pembimbing 2 pasti berbeda, apalagi disiplin ilmunya berbeda, sudut pandangannya juga akan berbeda. Nah, disinilah pinter-pinter kita. Ya, disinilah pinter-pinter kita. Ya, Anda nggak bisa mengatakan, Bu, Pak ini mengatakan demikian, Ibu salah. Ya, saya sudah ngomong sama pembimbing 1 saya, kok pembimbing 1 saya ngomong gitu, kok Ibu ngomong kayak begitu. Itu nggak benar Ibu. Ya nggak begitu segitu dong Bu, Pak. Ya, bagaimanapun juga kan kita kan harus mengakomodir. Ya, mengakomodir. Catat aja, baik. Nanti akan saya susun, saya pertimbangkan, konsultasikan kembali. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan persis seperti yang saya rasakan pada waktu saya ngambil doktor, Pak. Ada kebingungan sampai 1 bulan saya stop, Pak. Ya. Selamat siang, Prof. Tutut. Selamat siang, Prof. Nanti Prof. Tutut akan memberikan sharing kepada Bapak Ibu hal yang sangat penting sekali dalam kaitannya dengan artikel. Saya izin lanjut ya, Prof. Ya. Ya. Itulah cara Bapak Ibu menghadapi pembimbing. Saya pernah 1 bulan sampai mandek, Pak. Gara-gara apa? Satu profesor saya mengatakan, Ton, yuk kan orang Indonesia, yuk bikin dong indikator empiris sendiri. Emang orang Amerika lebih tahu daripada orang Indonesia membuat indikator empiris untuk service quality untuk maskapai penerbangan di Indonesia? Ya, nggak usah pakai artikelnya orang asing, yuk bikin indikator sendiri. Kalau nggak benar kan ada uji validitas dan reliabilitasnya. That's it. Kalau nggak valid dan nggak reliable, drop aja. Selesai. Yuk kan calon dokter. Wah, bangga saya. Bangga saya. Datanglah saya ke pembimbing 2. Pak, ini Pak, saya bikin sendiri dengan bangganya saya mengatakan demikian. Pembimbing 2 ngomongnya apa? Lu baru belajar mau jadi dokter aja belum selesai. Dari mana lu bimbing seperti ini? Serius nih. Demi Tuhan saya ngomong seperti itu. Pembimbing 2, profesor juga ngomong, lu belum dokter aja belum selesai, lu mau bikin seperti ini. Tapi pembimbing 1 saya mengatakan, lu calon dokter yang tahu orang Indonesia kok, bikin dong. Gimana Pak? Kan nggak bisa saya mengatakan, enggak Prof, saya mengatakan saya harus begini, gini. Tersinggung dong dia Pak. Betul nggak? Ya saya tetap ngomong, baik Pak, nanti saya akan coba untuk memperbaiki. Ya, tapi saya nggak mengadu 1 dengan 2, tak adu berantem itu. Ya kan? Tapi kan enggak. Nah, inilah pandai-pandai kita mengakomodir apa yang disampaikan oleh pembimbing 1 dan mengakomodir apa yang disampaikan oleh pembimbing 2, promotor 1 dan promotor 2. Carilah jalan yang terbaik gitu loh. Ya, carilah jalan. Melalui apa? Pendekatan lagi. Ya, melalui pendekatan lagi. Pak, saya mencoba ya untuk menggunakan indikator dari peneliti asing, tapi saya akan merubah sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Enak nggak ngomongnya? Selesai. Saya gunakan acuan
indikator-indikator dari asing, tapi saya mencoba untuk merubah sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Pembimbing 1 setuju enggak? Pembimbing 2 setuju enggak? Clear, saudara-saudara sekalian. Nggak ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Ya, inilah pinter-pinter kita untuk mengatakan seperti itu. Kalau saya berhenti seperti itu mandek, Pak Sulis. Saya akan mandek. Mandeknya saya di mana? Oh, saya terombang-ambing oleh pembimbing 1, promotor 1, dan promotor 2. Tapi saya mencoba untuk mencari seperti itu. Prof, ini loh Prof, bla 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 bla. Di sini bla bla bla. Selesai. Nggak ada masalah. Ya. Tapi jangan diadu pembimbing 1, pembimbing 2, Pak mengatakan demikian, ini dulu mengatakan demikian, Pak. Berantem nanti di ujian repot kalian. Nggak selesai nanti. Tesis Bapak Ibu nggak akan selesai seperti itu. Ya kan Bu ya? Nah itu pinter-pinterlah kita. Kita nggak usah ngelihatlah pembimbing 1 lebih berkuasa daripada pembimbing 2. Intinya apa? Masing-masing pembimbing memiliki kontribusi untuk menyempurnakan tesis Bapak Ibu sekalian. Itu prinsip saya. Saya nggak melihat ini promotor saya 3 Pak. Promotor 1, promotor 2, promotor 3. Tapi semuanya saya anggap penting semuanya. Saya nggak melihat pada promotor 2, promotor 3, promotor. Masukan beliau saya akomodir semuanya. Oke, saya catat. Ya, saya catat semuanya. Saya dengarkan, saya catat. Saya revisi, saya perbaikin, saya konsultasikan lagi. Karena saya yakin kok tujuan beliau itu intinya adalah bagaimana untuk menyempurnakan disertasi saya sehingga disertasi saya itu bisa saya banggakan gitu loh. Ya. Jangan sampai saya buat disertasi nanti salah kan repot. Ya kalau ada kesalahan-kesalahan itu kesalahan yang tidak fatal gitu loh ya. Ya, kesalahan-kesalahan yang tidak fatal gitu. Gitu Pak Sulis ya. Ya, yang lainnya Bapak Ibu. Yang lainnya. Nah, ada Mas? Silakan kalau ada. Nggak apa-apa, ini mumpung ketemu, kita mencari solusi supaya Bapak Ibu itu bisa menyelesaikan proposal tesis Bapak Ibu sekalian. Ya Mas. Selamat siang, Prof. Tony. Saya ingin bertanya kalau rangka pemikiran dengan model penelitian itu berbeda ya Pak? Rangka penelitian sama model. Rangka pemikiran dengan model penelitian. Beda Mas. Nah, model penelitian kaitannya dengan ini. Kalau rangka secara keseluruhan Mas. Ya. Ini model penelitian. Kalau model penelitian itu based on ini, ya rangka konseptualnya, ya konseptualnya, ya. Tapi kalau ini model penelitian, Mas. Kalau model penelitian itu berdasarkan hipotesis yang Bapak Ibu bangun, yaitu model penelitian. Kadang-kadang memang dibuat istilah rangka penelitian tergantung dari sudut pandangnya aja. Ada yang mengatakan model penelitian, ada yang rangka, ada yang model apa gitu. Tapi yang jelas, Mas, ya model penelitian itu dibangun untuk menyederhanakan, untuk memudahkan orang membaca gitu loh. Kaitan antara satu hipotesis dengan hipotesis yang lainnya. Yaitu fungsinya menyederhanakan. Seperti ini kan enak dibaca, Bu. Oh, ternyata ini berpengaruh terhadap ini terhadap ini dengan ini dengan ini dan ini. Itu kan lebih simpel gitu loh, Bu. Itu fungsi daripada kita menyusun model penelitian. Dan ini biasanya digunakan kalau penelitian kita kuantitatif, Mas. Yang kualitatif nggak pakai kayak begini. Ya, yang lain? Oke. Apa perbedaan elips? Kalau variabel-variabel Bapak Ibu seperti ini kalau ini elips itu menggambarkan variabel Bapak Ibu sekalian. Dan setiap variabel itu kan ada indikator empirisnya. Nah, nanti di notasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memasukkan data itu ke dalam PLS, nanti akan keluarnya elips, tuh. Elip itu untuk variabel, kemudian yang kotak-kotak kecil 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah indikator-indikator empiris Bapak Ibu sekalian. Seperti ini, Bu. Seperti ini, Bu. Seperti ini, Bu. Biasanya notasinya seperti itu, Bu. Itu notasi yang baku kalau misalnya kita menggunakan SPSS, kita menggunakan SPSS atau kita menggunakan PLS, Bu. Ya. Kotak itu untuk indikator empirisnya. Nanti modelnya itu akan seperti ini, Bu. Ya. Misalnya seperti ini, nanti kan ini mungkin misalnya indikatornya berapa, Bu? Misalnya indikatornya 5 ya, nanti akan di sini keluar 1, 2,
3, 4, 5 gitu, Bu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Modelnya begitu. Itu nanti juga pecah-pecah lagi di sini, Bu. Pecah-pecah lagi berapa indikator. Ya, setelah diolah nanti akan keluar seperti itu. Ya. Yes. Tergantung. Panduannya apa? Kalau panduannya itu di bab 2 ya di bab 2. Jadi Bapak Ibu harus cek panduan panduan penyusunan proposal S2 kita. Rangka biasanya kalau di S2 kita di mana? Bab 2 kalau nggak salah. Yes. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu membuat penelitian supaya Bapak Ibu itu nggak mandek ya Bapak Ibu sekalian ya. Bikin dulu plottingnya dulu, Pak. Ya, bikin plottingnya dulu. Bahan-bahan itu Bapak Ibu kumpulkan. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, cari artikel. Prof Tutut sudah mengajarkan Anda. Aduh, Anda itu punya Prof Tutut itu luar biasa. Sayangi Prof Tutut itu. Tepuk tangan buat Prof Tutut. Oh, itu betul. Di S3 saya juga ngomong seperti itu, tanya Prof Tutut, tanya Mbak Enda. Dulu nggak pernah saya diajarin dosen saya seperti itu. Kadang-kadang nyesel saya lahir duluan itu. Ya. Dulu nggak pernah, saya cari sendiri. Tanya tuh kalau kita keluh kesah. Kita kadang-kadang kalau ngobrol makan sambil ngobrol Prof Tutut dengan Prof Sugi dengan Prof Yalo, itu kadang-kadang kita aduh mahasiswa sekarang itu kok enak banget ya. Benar, Bu. Saya tuh beli buku, mungkin Bapak Ibu nggak percaya. Saya beli buku Lisrel, Bapak Ibu, 12 juta. Beli buku Lisrel 12 juta. Sekarang Bapak Ibu pergi ke Gramedia, 200.000, Bu. Bayangkan aja, Bu. Tahun 2010, 2007 belum ada Lisrel, Bu, di Indonesia. Itu masih makanan mahal. Saya belinya dari Amerika langsung, Bu, 12 juta. Tanya Prof Tutut itu kemarin kita cerita sama Prof Sugiarto. Ya. 12 juta, Pak, saya beli buku itu, Pak. Hanya untuk menyelesaikan disertasi saya, Bu. Ya. Sekarang Bapak Ibu pergi ke Gramedia, 200.000 udah dapat buku itu, komplit lagi. PLS berapa, Mas? Tanya Prof Tutut harganya berapa. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, problematik yang kedua yang berikutnya Bapak Ibu hadapin adalah mencari artikel. Yang tadi saya sampaikan. Artikel itu digunakan mulai dari bab 1 sampai dengan Bapak Ibu nanti gunakan bab 3-nya itu. Ya. Kalau tadi saya bilang sama Bapak Ibu, latar belakang masalah saya, artikelnya Mbak Indah sudah saya ngitung 68. Cari artikel susah nggak? Zaman saya susahnya setengah mati, Pak. Zaman sekarang ada Prof Tutut. Makanya saya akan minta Prof Tutut hadir di sini itu apa? Ya, saya undang Prof Tutut untuk hadir di sini untuk apa? Untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian mencari artikel-artikel yang akan Bapak Ibu gunakan membuat tesis Bapak Ibu sekalian. Dari saya ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang di rumah, oke, Mas. Kita harus based on teori atau yang masih seperti pengalaman itu. Bisa teori, bisa pengalaman empiris Anda. Oh, bisa. Toh nanti diuji secara nanti kan diuji validitas dan reliabilitasnya kan. Tapi hati-hati Anda membuat indikator empiris harus didasarkan landasan teori. Iya. Ya, disesuaikan. Contoh ketika Anda berbicara tentang kualitas layanan dari para suraman, ada 22 indikator empiris, ya Anda sesuaikan dengan kondisi yang ada di Jogja. Ya, yang digunakan para suraman itu kan di bank. Yang digunakan Robledo itu kan di maskapai penerbangan. Nah, kalau Anda menulis tentang kualitas layanan yang digunakan di hotel, ya bikin sendiri tapi acuannya ada gitu loh, Bu. Maksudnya seperti itu gitu loh. Gitu nggak Mas ya? Ya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Nah, saya akan meminta Prof Tutut ya sharing kepada Bapak Ibu sekalian karena ini problem Bapak Ibu itu cuma satu kok. Nulis itu macet itu karena apa? Tidak punya bahan. Jujurlah padaku. Ya. Kenapa nggak punya bahan? Karena nggak tahu cara mencari jurnal. Padahal tadi sudah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu berbicara tentang perilaku pelanggan, ya carilah jurnal yang berkaitan, artikel yang berkaitan perilaku pelanggan. Kalau Bapak Ibu berbicara tentang sustainable tourism development, fokus di situ. Jangan cari yang lain. Itu cari masalah namanya.
Ya. Jelas ya Bapak Ibu? Oke, mohon Prof Tutut bisa sharing Prof. Thank you Prof. Terima kasih, Prof. Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak Ibu? Lama nggak ketemu, tahun kemarin saya ketemu. Saya sekarang sangat sibuk dan sangat letih mengurusi S3, Pak. Mengurusi dalam arti tugas tengah semester dan tugas akhir semester. Mahasiswa peserta program Doktor Ilmu Pariwisata di Stipram ini sudah di set 3 tahun selesai. Jadi saya harapkan Bapak Ibu ini nanti join di batch ke-4 atau ke-5. Dan ada Stipram sekarang sudah masuk skim 4 beasiswa LPDP nasional. 100% di cover pemerintah. Ya, yuk sudah saya umumkan dari zaman tahun DAL sampai tahun WAWU. Nah, yaitu program S2 mulai dari S1 sampai S3. S1-nya itu namanya Beasiswa Indonesia Maju. S1 di Stipram bisa dapatkan. Yang S2 itu namanya program Beasiswa Indonesia Maju dan satu lagi pelaku budaya. 3 ya. Yang keempat adalah beasiswa S3 pelaku budaya. 100% ditanggung pemerintah, tidak bayar 1 sen pun. Karena pemerintah akan transfer uang langsung ke Pak Rudi. Tidak bayar apapun. Nah, apakah sudah ada yang dapat? Sudah. S3 batch 1 orang. Ya, S2 batch ke-7 2 orang dapat. Iya, batch ke-7. Kemarin saya masuk. Mas Haji kan batch ke-6. Atau mau out masuk batch ke-8? Jangan. Nah, Bapak Ibu, seperti di program S3 sudah di set up ya, ada gerbang-gerbang untuk presentasi bab 1, bab 2, dan nanti bab 3. Yang paling utama adalah sekarang bahan literatur. Ya, saya sudah punya template-nya. Nanti kalau mau copy saya berikan. Saya kan masih join Bapak Ibu di grup apa itu? Ethics. Nah, ethics itu. Dan tadi saya di atas cukup lama menyelesaikan instalasi jurnalnya Stipram. Nanti saya upload artikel Bapak Ibu di jurnal Stipram, jurnal internasional. Gratis, tidak bayar. Namun perlu diingat sekali lagi bahwa nanti syarat lulus juga harus punya artikel yang diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional yang terindeks minimum Google Scholar ya Pak. Nah, itu adalah artikel kaitannya dengan tesis. Saya percaya tesis Bapak Ibu nggak ada sangkut menyangkut dengan dark tourism. Betul kan? Itu kan dark tourism, wisata gelap, sudah gelap tesisnya gelap lagi. Blur, blurrer, dan blurres. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya bisa share nanti untuk template bab kedua, yaitu kajian teori dan kajian literatur, isinya seperti apa, dan bagaimana untuk mendapatkan novelty, supaya supervisornya itu tidak question lagi, karena didukung oleh literatur yang kuat. Nah, cara mencari literaturnya banyak sumbernya. Ya, saya bisa bantu melalui grup, apa itu? Apa Pak Sulis? Grup ethics. Nah, nanti saya akan jawab semuanya di sana. Jangan khawatir. Ya, semacam itu. Jadi, mulai dari sekarang, nanti jangan sampai seperti kemarin, siapa yang bilang ke saya mau lulus 2024? Mas Saga, mana Saga? Nah, ini saya dicat oleh Saga, beliau mau lulus 2024, saya aminkan. Setelah itu saya coret, jangan 2023. Dan Bapak Ibu ingat ya, 80% kelulusan Bapak Ibu itu di tangan supervisor waktu S2, S3. Jadi jangan seperti orang di pengadilan agama, mau talak tilu, satu hadap sono, satu hadap sini, enggak lulus. Bukan berarti kita nunduk semua sama supervisor, enggak. Mesti ada approach yang elegan supaya kedua-duanya jadi win-win. Nah, oleh sebab itu, bagaimana untuk memenangkan hati supervisor itu mestilah berpijak pada kualitas tulisan kita. Ya, kalau berpijak pada kualitas tulisan kita bagus, saya percaya supervisor akan memaklumi bahwa tulisan itu memang acceptable untuk tesis. Nah, sekarang saya tanya, proposalnya yang sudah siap berapa? Belum semua. Pak C dah? Dah kok gini? Belum. Kapan seminar? Nah, itu disiapkan saja. Saya bisa sharing untuk apa? Chapter 2 itu dan bagaimana cara mendapatkan artikelnya. Ya, semuanya ada. Bahkan Bapak Ibu kalau mau membuat
semacam grafik mencari novelty itu bisa pakai software namanya Fosviewer, Mas Saga pun sudah bisa. Itu kalau supervisor tanya, loh idemu kok ini justifikasinya apa? Dengan gambar itu scientifically justified bahwa research itu memang sedang tren dan jarang dikaji orang. Ada, saya bisa membuat tutorialnya kalau mau, tapi via Zoom ya. Oke nggak via Zoom? Atau harus datang ke kampus? Kalau mau ke kampus, saya ke kampus. Saya sediakan waktu. Gimana Bu? Bu Im? I miss you Bu. Waduh. Enak ke kampus? Nah, kalau mau langsung saya tutorial di sini, saya minta izin Prof. Tony dan minta bantuan Pak Agung nanti. Saya ajarkan di sini langsung. Bapak Ibu bawa komputer. Nah, ya bareng-bareng. Setiap hari apa? Ayo ditentukan cepat sebelum saya pergi. Hah? Setiap hari 2 jam saja. Sabtu enggak bisa. Sabtu S3 waktunya. Nah. Iya, saya juga sama Bu. Hari apa saya bantu? Atau kalau enggak mau ya beneran, saya malah ringan saja. Lagi Zoom boleh, tapi malam enak langsung datang ke sini. Senin saya mengajar hanya hari Senin, selebihnya enggak. Tapi kalau Sabtu S3. Hari? Ya, Selasa boleh. Jam? Pukul? Maaf. Pagi pukul 9 sampai jam 12 saya di sini. Ya silakan kalau mau tanya-tanya. Ini karena saya ngelihat kemarin, aduh Prof. Tony cerita dengan saya banyak kakak tingkat Bapak Ibu yang belum selesai tesis. Ya padahal itu kalau dikerjakan betul-betul serius berapa bulan selesai. Ya kalau Bapak Ibu mau menciptakan teori sendiri, saya pikir untuk skopnya tesis jangan dulu deh, pinjam pakai saja. Contohnya untuk service quality, UTAUT, dibawa modelnya kepada konteks pariwisata. Ya, para suraman tadi UTAUT, yang lain-lain bawa ke konsep pariwisata. Itu dia. Nah, kalau mau menciptakan teori sendiri nanti S3. Ya, karir Bapak Ibu itu masih panjang, bukan selesai S2 terus jadi profesor enggak. Masih ada S3, postdoktoral, berapa jenjang lagi menjadi profesor. Jadi cukup saya pikir pinjam pakai dulu karena untuk men-speed up, mempercepat. Hari Selasa pukul 9 ya. Atau ya terserah. Anda senyum itu saya tahu berat. Iya. Gimana? Iya. Kalau saya ditawarin hari ini. Iya, betul. Hari ini terus datang ke lab saya. Kalau mau datang ke lab saya, ada internet akan saya pasang lagi dan saya berikan logistik. Nginep di sana enggak saya cas kok. Betul enggak Pak Sulis? Nah, diskusi. Pak Sulis ini saya tekan betul. Pak, kalau enggak selesai bulan ini proposal, jangan lagi ke sini, Pak. Tapi saya komitmen, bikin betul saya baca, tak bacain. Dan tidak saya cas. Kalau saya cas, Bapak Ibu, saya pikir enggan untuk membayar. Nah, tapi enggak saya cas, enggak ada yang saya cas. Tanya kepada Bapak Ibu S3. Itu saya bantu memang totalitas untuk menyelesaikan karya ilmiah, dalam hal ini master project. Ya, apa itu namanya? Tesis. Nah, silahkan datang dan bisa diskusi. Nah, saya sudah sediakan printer, ada komputer super cepat, dan internet belum saya pasang. Tapi sudah saya kontak UII, karena itu modemnya milik UII, dan kemarin mau ditarik lagi, akhirnya belum saya berikan, mau saya pinjam sampai Bapak Ibu selesai tesis. Ya, tapi kalau Bapak Ibu ke sini ya sudah, saya di sini. Hari kapan? Selasa. Bu, ingat satu hal yang memberatkan Bapak Ibu itu lama mengerjakan tesis. Kurangi media sosial. Ya, saya sumpah yuk pakai media sosial yuk nggak lulus. Bukan dimatikan, kurangi, itu yang memperberat. Coba yang nggak punya media sosial siapa? Erik. Kurangi Pak, betul. Untuk waktu 4 bulan saja. Mati ya nggak pakai media sosial. Dikurangi Pak.
kemarin saya dimintain mengoreksi beberapa artikel mahasiswa S3 Fakultas Ekonomi UI. Sampai semester 5 belum apa-apa, seminar proposal aja belum, tulisan enggak punya. Beratnya apa? Media sosial setelah saya cermati. Coba sehari Bapak Ibu media sosial berapa jam? Kalau 4 jam, 50-50 deh sekarang. 2 jam fokus nulis. 2 jam boleh bertiktokan ria, dancing, boleh. Tapi 2 jam, betul. Apa manfaatnya? 4 bulan saja, nggak lama-lama. November, Desember, Januari, Februari. Habis itu Ibu mau tiktokan tiap hari silahkan. Kurangi media sosial sekarang. Nah, itu betul nggak Mbak Dian? Iya, yang nunduk itu Amin. Anda kan, bukan Amin, yang nunduk itu Pak Sulis, Amin pegawai keuangan. Kurangi media sosial, sanggup? Itu selesai cepat. Iya, saya memang melihat yang lama ini aktif update status, tapi proposalnya nggak update-update. Iya, itu Ida itu sama. Tiap hari update status, proposalnya nggak gerak titik koma. Ya memang iya. Ya. Jangan, Bu. Iya, Bu, gini, S3 seperti sampaikan Prof. Tony, ini bukan constraint. Pekerjaan, setelah itu ada family, setelah itu ada sekolah. Kalau 100% dibagi 35, 30, nggak akan selesai semuanya. Ini harus 100%, pekerjaan, family-nya harus 100%, sekolahnya harus 100%. Betul nggak? Salah satunya kurangi media sosial. Dah itu aja. Waktu tidur Bapak Ibu itu mesti sedikit kok. Media sosial ini yang banyak. Ya, kalau di chat Pak Indro nggak usah jawab dulu. Nanti. Tapi ya Pak, saya ngerjakan tesis. Kurangi ya Bu. Ini tetap 100% pekerjaan. Family wajib, Bu. Ya, tesis, iya. Sekarang bukan wajib kifayah, wajib ain lagi. Iya, untuk Bapak Ibu. Mau wajib kifayah nggak usah lulus. Ada wakilnya kok, Pak Wiwin udah mau lulus. Ya, jadi wajib ain. Maka kurangi media sosial itu. Jadi Selasa pukul 9 sampai 12 saya standby di sini. Saya minta izin Prof. Tony dan Mas Agung. Saya standby di sini. Nah, gitu ya. Nah, saya akan bantu Bapak Ibu. Besok saya ngajar S2 Ethics. Kalau Bapak Ibu mau join tapi mau konsul dengan saya, monggo silahkan. Ya, mumpung saya masih di sini. Betul. Saya tinggal nunggu visa saja. Selesai sayonara. Ya, saya sudah bilang ke Pak Untung Subianto. Nah, itu dia. Tapi Pak Indro memegang tangan saya, tidak boleh pergi. Saya juga megang. Nah, maka itu. Saya sudah nulis surat ke Pak Untung, sudah saya nyatakan 4 bulan notis dari September. Tapi Pak Indro bilang, wes di sini aja, sampean itu kan anak saya. Nah, akhirnya ya saya maksimumkan. Saya bantu Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu itu wisuda nanti tahun depan bulan Juli semua. Nah, ya jadi dimaksimumkan saja, kurangi media sosialnya. Kalau Bapak Ibu weekend mau ngerjakan di lab saya, monggo. Silahkan. Saya akan siapkan logistik dan ubur rampenya ya Pak Sulis, termasuk internetnya. Namun beritahu kami awal-awal. Nah, gitu. Saya akan bantu untuk membacakan. Semoga Bapak Ibu, ya doa saya hubungan dengan supervisor dan co-supervisor, pembimbing dan pembimbing komite yang lain baik-baik saja. Karena 80% itu tergantung mereka. Mereka tanda tangan, Bapak Ibu lulus. Maka sekarang bilang, yes bos, pokoknya I agree, I love you everything. Nanti kalau udah lulus, I hate you, your face is like frog. Tapi enggak saya ajarkan demikian. Sekarang pokoknya ikutin saja. Ya, ikutin saja. Saya percaya mereka punya solusi yang bagus. Enggak mungkin menjerumuskan Bapak Ibu kepada jurang ketidaklulusan. Nah, gitu ya. Ya, saya siap membantu Bapak Ibu dengan senang hati. Hari Selasa mau datang ke lab ya monggo silahkan. Ya, komputer sudah saya sediakan semua. Kalau Bapak Ibu di sini tidak ada komputer, datang ke sini lantai 2. Di lantai 2 itu ada 6 buah komputer, semua pakai SSD semua. Cepet banget. Silahkan dipakai dan free. Ya. Itu sudah saya sediakan di sana. Saya jarang ke situ, paling seminggu sekali. Ya bisa dipakai. Di lab ada 2 komputer, bisa dipakai. Nah, itu dia. Itu saja dari saya. Dan semangat Bapak Ibu ya.
Ya, katanya batch 6 ini batch paling kompak. Iya, ingat nggak batch paling kompak, susah payah mau lulus bersama. Saya ingat betul waktu kuliah pertama etik dulu. Betul kan? Nah, masa sekarang Pak Wiwin sudah seperti jet Boeing, Bapak Ibu masih traffic kura-kura. Sorry. Gimana? Iya, betul. Pak Wiwin sudah jet Boeing, Bapak Ibu masih traffic kura-kura. Ayo kejar, pakai Lamborghini. Iya. Pak Wiwin itu datang sini konsult dengan saya, Bu. Kadang duduk, kadang saya siang tidur di Wisma Sinta, saya diskusi dengan Pak Wiwin sejam 2 jam. Ya, saya betulkan beberapa kalimat di proposal tesisnya. Tanya Pak Wiwin. Nah, gitu. Terima kasih, Prof. Thank you, Prof. Tutut ya. Jadi Bapak Ibu sekarang itu tinggal kemauan Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Prof. Tutut. Begitu besar perhatian Prof. Tutut kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa ya buat Prof. Tutut. Thank you, Prof. Ya. Dari pembahasan ini tadi saya sudah bisa menarik kesimpulan membuat masalah penelitian tuh. Ya, apa yang disampaikan Prof. Tutut itu jujur aja nih tadi saya jadi mau bikin penelitian. Terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara media sosial dan penyelesaian tesis. Nanti jadi semakin banyak ini berarti tesisnya gitu kan ya, tesisnya berkurang. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi terima kasih Prof. Tutut yang telah menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau karena beliau juga banyak membantu mahasiswa untuk S3 tapi masih menyediakan waktu buat Bapak Ibu sekalian di hari Selasa. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang semuanya sudah Bapak Ibu dapatkan semuanya. Tinggal kemauan Bapak Ibu untuk menyelesaikan itu ada atau tidak. Itu akan terlihat apakah Bapak Ibu hadir di hari Selasa atau tidak. Itu aja. Ya, jadi saya berharap, saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, ya kejar Pak Wiwin supaya bisa posisi bisa sama. Saya berharap nanti semester depan selesai semuanya batch 6 ini. Ya, matur nuwun, terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Thank you Prof. Tutut ya. Terima kasih. Mas Agung, thank you. Terima kasih Prof. Tutut dan Dr. Tony. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan pada siang sore hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya apabila ada kesalahan dalam saya membawakan acara mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Untuk snack dan nganu silahkan bisa dibawa pulang atau bawa keluar. Jangan meninggalkan sampah dan lain sebagainya Bapak Ibu.